Dan bisa untuk mengetahui situasi olah TKP laka beruntun, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Tol Cipularang, kilometer 92. Ya Hamzah, bagaimana jalannya olah TKP tadi siang? Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Kali ini saya melaporkan dari kilometer 92 Tol Purbalenyi, di mana merupakan TKP kecelakaan beruntun yang kemarin melibatkan sekitar 17 kendaraan termasuk truk yang membawa muatan dan juga beberapa minibus. Tadi baru saja polisi melakukan olah TKP ataupun rekonstruksi. Polisi saat ini sedang melaksanakan tahap akhir. Akan saya tunjukkan. Polisi saat ini sedang melakukan tahap akhir dalam scanning menggunakan alat traffic accident analysis, yaitu alat yang men-scanning tanda-tanda yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan cat semprot dan akan diubah menjadi digital. Kali ini polisi sedang melakukan scanning tahap akhir dan nantinya akan membuka jalur Tol Purbalenyi ke arah Jakarta. Karena saat ini sementara Tol Purbalenyi ini ditutup dan para pengemudi bisa mengambil keluar ke gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk lagi ke gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Saat ini polisi masih terlihat berjaga di sekitaran lokasi karena alat scanning masih digunakan untuk merubah tanda-tanda yang diberikan oleh polisi tadi dalam olah TKP akan diubah menjadi digital. Sementara Togi. Baik Hamzah, apakah ada informasi terkait korban kecelakaan? Ya, baik Togi, diinformasikan sebelumnya bahwa ada 28, namun kami juga sempat menyambangi Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta dan mendapatkan update bertambah jumlah korban menjadi 29, yaitu 24 korban luka ringan, kemudian 4 korban luka berat, dan 1 orang korban jiwa. Saat ini di Rumah Sakit Abdul Rojak, informasi yang kami dapatkan masih tersisa sekitar puluhan korban dan 6 orang lainnya sudah dibawa pulang kepada keluarganya. Salah satunya yaitu korban jiwa yang meninggal sudah dibawa kembali ke rumahnya di Srengseng Sawah, daerah Jakarta Selatan. Ya Hamzah, ini terkait kecelakaan, mungkin bisa ceritakan kembali apa yang terjadi? Apakah faktor remblongkah? Apakah mungkin faktor cuaca, hujan? Silakan. Baik Togi, saat ini saya akan mencoba menunjukkan beberapa tanda yang sudah diberikan oleh polisi di Tol Purbalenyi kilometer 92.200 hingga 92.600. Karena polisi sudah memberikan beberapa tanda seperti angka dan juga tanda panah. Karena tanda-tanda ini digunakan oleh polisi untuk mengetahui bagaimana awal dari kronologis kecelakaan yang terjadi. Karena tanda yang tadi 13 dan 12 ini merupakan salah satu tanda yang digunakan oleh polisi untuk menandakan awal kejadian dari truk yang diduga mengalami remblong. Kali ini saya akan mendekati salah satu TKP di mana diduga truk menabrak satu mobil pertama kali, yaitu mobil minibus jenis Brio. Berikut Togi, gambaran yang bisa kami informasikan. Ini diduga merupakan titik awal terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di Tol Purbalenyi kilometer 92. Dari titik ini ya? Betul, dari titik ini diduga tadi kecelakaan dimulai karena truk mengalami remblong. Selain itu, Togi, dapat kami informasikan juga di sekitar kilometer 93 terdapat perbaikan jalan, sehingga kemarin pada saat kejadian ada antrian mobil yang cukup panjang dan ditambah dengan basahnya jalan yang diguyur hujan pada sore hari kemarin, sehingga truk tidak dapat mengendalikan supir truk tidak dapat mengendalikan mobilnya dan menabrak beberapa mobil yang ada di depannya yang sedang mengantri karena adanya perbaikan jalan yang menyebabkan penyempitan. Berarti bisa dibilang ada faktor bottleneck juga ya situasi lalu lintas untuk kecelakaan ini ya? Ya Togi, karena ini juga tadi polisi menjelaskan bahwa belum bisa mengambil kesimpulan karena rekonstruksi ini adalah hanya salah satu dari tahapan bagaimana polisi mengetahui penyebab
pasti dari kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi ini. Karena polisi juga masih harus mengambil keterangan yang tadi juga sudah kami tanyakan, dan informasinya supir masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Seperti itu, Togi. Apakah ada informasi lain terkait mungkin saksi mata, mungkin mobil yang melihat truk tersebut melintas di depan mata mereka? Apakah ada informasi korban ini? Ya sebelumnya juga sudah didapatkan informasi dari para saksi yang juga menjadi korban seperti itu, Togi. Jadi korban yang selamat memberikan kesaksian bahwa mereka pun sepertinya tidak menyadari kedatangan dari truk tersebut karena mereka sedang mengantri karena tadi adanya penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan yang berada di kilometer 93. Bisa dibilang di dashcam mobil tersebut ini menjadi satu barang bukti ya untuk nantinya dari pihak kepolisian mengetahui penyebab kecelakaan ini. Hamzah. Betul sekali, Togi, karena tadi juga pihak kepolisian yang disampaikan oleh AKBP Edwin Afandi, yaitu Wadirlantas Polda Jawa Barat, menyebutkan bahwa ini hanya salah satu cara polisi untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian. Polisi juga akan mengambil keterangan dari para saksi dan juga salah satunya supir yang merupakan saksi kunci, di mana supir ini yang membawa truk bermuatan kardus. Seperti itu, Togi. Oke, apakah ada pengalihan lalu lintas terkait dengan olah TKP kecelakaan beruntun ini dan kapan akan dibuka untuk umum atau normal? Ya, sementara ini lalu lintas masih dialihkan. Tadi beberapa kendaraan yang ingin ke Jakarta dihimbau untuk keluar di gerbang tol Cikamuning kilometer 116, kemudian bisa mengambil jalur arteri dan kemudian bisa masuk lagi di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 untuk kemudian melanjutkan perjalanan di tol mengarah ke Jakarta. Seperti itu, Togi. Oke, jam berapa rencananya tol tersebut ini akan dibuka untuk umum? Adakah ada informasi, Hamzah? Ya, tadi polisi sudah melakukan olah TKP ini sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan polisi menyebutkan bahwa gelar perkara ini diduga akan mengambil waktu selama 30 sampai 1 jam. Namun hingga saat ini polisi masih melakukan tahap akhir karena di sini bisa dilihat masih banyak kon yang digunakan untuk membatasi kejadian perkara yang kemarin melibatkan belasan kendaraan seperti itu, Togi. Jadi untuk dibukanya gerbang tol ini masih belum dipastikan karena polisi masih melakukan tahap akhir dalam melakukan scanning tanda-tanda yang tadi sudah digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian dari kecelakaan beruntun ini. Berarti untuk jalur tersebut ini belum bisa dibuka untuk umum. Oke, baik. Hamzah, ini mungkin apakah ada informasi ini area 92 ini menjadi area rawan kecelakaan atau tidak? Ya, Togi, tadi juga sudah disampaikan oleh kepolisian karena di area kilometer 92 Tol Purbalenyi ini arah Bandung ke Jakarta itu jalanannya menurun sehingga beberapa mobil mungkin yang muatannya berlebihan tidak dapat melakukan pengereman secara mendadak. Ditambah kemarin ada kegiatan perbaikan jalan yang mengakibatkan penyempitan jalan sehingga terjadinya antrian yang mengakibatkan kecelakaan. Ditambah kemarin ada hujan lebat yang mengguyur daerah sekitar TKP sehingga polisi juga menerangkan berbahayanya adanya genangan air di jalan karena ketika mobil melintasi genangan air dengan kecepatan yang tinggi, ban tidak langsung mengenai ke aspal ketika ada genangan air sehingga itu bisa mengakibatkan kesulitan pengereman dan dapat berakibat pada kecelakaan. Ya, akibat kecelakaan ini apakah ada informasi mungkin dari pihak Jasa Marga atau pengelola jalan tol akan dievaluasi jalur tol tersebut? Ya, saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Jasa Marga maupun polisi terkait evaluasi karena penyebab pasti dari kecelakaan ini masih belum ditentukan kepastiannya. Namun pihak kepolisian tadi juga sudah menyampaikan himbauan kepada para masyarakat yang ingin melewati jalur tol khususnya Purbalenyi kilometer 92 ini untuk kembali memeriksa keadaan kendaraan sebelum jalan seperti pengereman, seperti ban yang mungkin sudah aus, dan kemudian memeriksa fisik. Karena itu semua merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan
kecelakaan, Togi. Baik, Hamzah, ini terkait dengan selesainya nantinya olah TKP kejadian. Apakah dari pihak kepolisian melakukan press conference dari hasil olah TKP-nya? Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan sehingga belum ada informasi untuk konferensi pers yang akan disampaikan penyebab kepastiannya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, polisi masih belum memastikan hanya dengan rekonstruksi ini. Namun tadi juga pihak kepolisian sudah menyampaikan beberapa jawaban kepada rekan-rekan media seperti itu, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti. Salah satunya yaitu rekonstruksi yang dilakukan di kilometer 92 200 sampai 92 600 tol Purbalenyi ini, Togi. Baik, Hamzah, mungkin bagi pemirsa yang baru saja bergabung di Breaking News, mungkin bisa ceritakan sekali lagi ini terkait dengan olah TKP yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian sejak jam 8 pagi. Baik, Togi, jika bisa saya informasikan dari awal, polisi hadir pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan dimulai dari kilometer 92 200 di mana saat ini saya berjalan ke arahnya. Kilometer 92 200 ini diduga menjadi penyebab pertama, di mana TKP pertama truk yang mengangkut barang yang merupakan kardus melakukan kesalahan pengereman dan tidak dapat mengendalikan truknya. Kemudian polisi memasang beberapa pembatas supaya ini bisa menandakan di mana tempat kejadian perkara, di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan kemarin terjadi. Kemudian polisi memberikan beberapa tanda dan juga angka untuk memberikan tahapan yang dapat mengurutkan kronologis terjadinya kecelakaan. Kemudian setelah diberikan tanda menggunakan cat semprot di beberapa jalan seperti yang bisa dilihat di layar, polisi juga melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis yang digunakan polisi untuk seperti memfoto kemudian merubah tanda-tanda cat semprot ini menjadi digital sehingga selanjutnya polisi bisa melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengetahui apa penyebab dari kecelakaan pastinya, Togi. Baik, untuk situasi terkini para korban ini mereka dirawat di rumah sakit mana dan ada berapa korban jiwa yang luka-luka maupun yang meninggal dunia, Hamzah? Ya, Togi, dapat kami informasikan setelah tadi kami mengunjungi rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta, kami menemukan informasi bahwa terdapat 29 korban dalam kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di tol Purbalenyi kilometer 92 ini. 29 korban ini terdiri dari 24 orang yang mengalami luka ringan, 4 orang yang mengalami luka berat, dan yang terakhir 1 orang yang merupakan wanita berinisial MD yang berumur 13 tahun, itu merupakan korban jiwa dan dinyatakan meninggal. Saat ini beberapa korban masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta untuk menunggu dijemput oleh keluarga dan 6 diantaranya sudah dibawa pulang termasuk korban jiwa yang kemarin menjadi korban di kecelakaan beruntun kilometer 92 ini. Togi. Terkait dengan para korban tadi telah disampaikan sama Hamzah, ini ada 20 nih luka ringan. Luka ringan ini apakah mereka cuman kebesetkah, apa mungkin atau nggak mungkin luka berat? Apakah ada patah tulang? Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa. Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait luka beratnya, Togi, karena pihak rumah sakit juga belum memberikan pernyataan resmi terkait bagaimana para korban ini mengalami luka-luka. Karena setelah kecelakaan tersebut, polisi langsung mengevakuasi para korban dan kemudian dilanjutkan dengan mengevakuasi kendaraan. Dapat kami informasikan, Togi, juga sekarang di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 ini sudah dibuka untuk umum dan kami dihimbau untuk kembali menyeberang ke arah sebaliknya karena ini cukup berbahaya. Ya, Hamzah harus hati-hati karena sudah terlihat kendaraan sudah diperbolehkan atau dibuka untuk umum ya. Ya.
Untuk sementara waktu ini hanya satu jalur saja ya dibuka karena sebelah kiri kita masih bisa lihat masih ditaruh cone orange ya, Hamzah. Sementara ini ada 3 lajur, Togi, sebenarnya di tol Purbalenyi arah ke Jakarta. Jadi saat ini yang dibuka adalah lajur kanan dan kiri, yaitu 2 lajur yang bisa dilalui oleh kendaraan umum. Namun seperti dilihat di sini masih belum banyak kendaraan umum yang melintas. Namun kami sudah dihimbau untuk berpindah karena sesaat lagi kon-kon ini juga akan dibereskan dan akan dibuka untuk umum, Togi. Baik. Baik, Hamzah, mungkin bisa ceritakan sekali lagi untuk pemirsa situasi terkini jalan tol ini yang tadi dilakukan untuk olah TKP sudah dibuka untuk umum ya, Hamzah? Ya, Togi, seperti dilihat di gambar saya saat ini sudah terlihat beberapa truk dan juga bis yang sudah bisa melalui tol Purbalenyi kilometer 92 ini, Togi. Hamzah, apakah situasi Anda ini mungkin lebih baik pindah dulu? Karena terlihat... Ya betul, Togi, karena saat lagi saya akan coba pindah ke arah sebaliknya karena di sini sudah dibuka untuk umum dan sudah banyak kendaraan yang melalui tol Purbalenyi kilometer 92 mengarah ke Jakarta. Ya, kami menghimbau Hamzah harus berhati-hati. Ini waktu mungkin bisa pindah ke tempat yang lebih aman untuk menginformasikan. Baik, misalnya inilah situasi terkini di tol Cipularang, kilometer 92, di mana sebanyak 1 orang tewas dan 29 orang dikabarkan luka-luka. Di antaranya ada 20 orang, ini luka ringan, ada 4 orang pun juga luka berat. Dan terkait dengan informasi kecelakaan beruntun di tol Cipularang, ini seluruh korban ini telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit rujukan. Dari pihak Jasa Marga juga berkoordinasi, Damkar Purwakarta dan ambulans Rumah Sakit Abdul Rajak. Ini saat proses evakuasi korban luka. Dan akibat kecelakaan ini seluruh jalur yang mengarah ke Jakarta sempat ditutup, namun sudah dibuka untuk umum saat ini. Dan dari pihak Jasa Marga juga mengingatkan semua pengendara agar berhati-hati di kilometer 92 karena ada proses pembersihan material. Ini dampak dari kecelakaan beruntun di lajur 2 kanan. Dan terkait dengan kecelakaan sebelumnya pemirsa, ini pun ada video dari sebuah kamera dashboard. Ini mobil ambulans merekam detik-detik kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92. Dan kamera pengawas atau kamera dashboard mobil ini menjadi salah satu bukti untuk proses penyelidikan kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Sekali lagi misal sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 dan banyak mobil ini kondisinya yang ringsek dan penyok serta bertumpuk di jalan pada kemarin sore. Baik, kita tersambung kembali dengan Hamzah. Hamzah, sudah bisa dengar suara saya? Ya, keras dan jelas, Togi. Oke, baik. Bu, mungkin bisa diinformasikan untuk pemirsa terkait informasi terkini setelah dilakukannya olah TKP kecelakaan beruntun di tol Cipularang.
Silakan, Hamzah. Ya, Togi dan juga pemirsa, setelah tadi kepolisian dari Polda Jabar sudah melakukan rekonstruksi untuk menandakan beberapa titik di mana kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Purbalenyi. Saat ini bisa dilihat di layar kaca di belakang saya, di sebelah sana, itu jalur dari Bandung menuju ke Jakarta sudah dibuka untuk umum. Kepolisian juga sudah membuka sekitar 2 lajur, yaitu di sebelah kanan dan kiri, untuk kendaraan dapat memasuki jalur yang mengarah ke Jakarta, Togi. Oke. Apakah mungkin puing-puing atau mungkin serpihan dari tabrakan tersebut, apakah sudah dibersihkankah? Jadinya sudah lebih aman. Ini mungkin mobil bisa melintas di jalan tol. Ya, Togi, hingga saat ini puing-puing yang tersisa dari beberapa kendaraan hanya tersisa satu, yaitu tumpukan kardus yang merupakan muatan dari truk yang menabrak belasan kendaraan yang kemarin terjadinya kecelakaan di Tol Purbalenyi kilometer 92. Hingga saat ini untuk di jalannya sendiri, kepolisian dan pihak-pihak berwenang sudah melakukan pembersihan dan evakuasi sehingga ini sudah aman untuk dilalui oleh umum. Bisa terlihat juga beberapa truk dan juga bus sudah bisa melalui kilometer 92 Tol Purbalenyi ini menuju ke Jakarta. Terkait dengan kecelakaan ini, apakah ada informasi ini akibatnya mungkin remblong atau mungkin muatannya yang sangat berat juga? Ya, setelah tadi kepolisian melakukan rekonstruksi, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan akibat penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan belasan mobil di Tol Purbalenyi ini. Namun, pihak kepolisian menduga bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ini. Yang pertama yaitu diduga truk yang digunakan oleh supir ini mengalami remblong sehingga tidak dapat dikendalikan. Yang kedua juga yaitu cuaca, di mana saat kejadian pada sore kemarin, yaitu pada saat kemarin, kejadian sedang hujan lebat sehingga membasahi jalan dan mungkin terciptanya genangan di jalan sehingga truk juga tidak dapat melakukan pengereman secara sempurna. Selain itu juga ada penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan di kilometer 93 Tol Purbalenyi arah dari Bandung ke Jakarta, sehingga itu juga menyebabkan antrian di mana banyak mobil yang kemudian menjadi korban dalam kecelakaan beruntun ini. Baik, terima kasih Hamzah Sibun atas informasinya. Tetap berhati-hati dan breaking news selesai saat ini. Saya Togi Senaga, terima kasih.